Roni Talapesi dan sederet pengacara kondang ini siap bantu Jessica Wongso. Bapak tadi mengatakan setelah kawin baru mati. Artinya kalau saya tidak salah ya, tolong dikoreksi, sekiranya tidak kawin tidak akan mati, begitu? Ya meninggal lah. Benarkah itu? Saya jawab. Ya. Itu naluri ayah. Oke. Berarti ada dugaan, ada kemarahan dari Jessica karena dia kawin. Kira-kira begitu. Coba kita hanya sekedar berdiskusi nih Pak. Analisa saya bisa seperti itu. Ya. Bisa juga ada yang lain yang saya nanti utarakan di pengadilan, Pak. Pertanyaan saya Ya. adalah, saya pernah ditinggal pacar. Langsung SMS saya bertubi-tubi. Ya bertubi-tubi langsung. Mula-mula kita rayu dulu, I miss you, I miss you. Tapi begitu sudah gagal baru maki-maki. Ya kan? Mungkin sama kita kan? Pertanyaan saya, kalau sampai kalau memang ada faktor ke arah sana sampai terjadi pembunuhan, berarti pasti ada komunikasi sebelumnya dari Jessica yang mencurahkan kecemburuannya. Lihat Jessica ini, dia ini punya toy, mainan. Jangan sentuh mainan gue. Yang tadi saya cerita, Pak. Ya. Nah ini terjadi lagi dengan si Arif. Arif normal dong ngawinin Mirna, masa diomelin? Ntar dulu. Ini opini saya sebagai bapak. Anda kan lawyer dan saudaranya Jessica, pasti bela mati, ya kan? Nah, saya ayahnya loh yang korban, Pak, yang kematian nih, Pak. Jessica masih hidup. Jadi toy itu dia lihat, dicakar orang lagi nih urusannya. Semua nggak dapet dulu, gua bunuh aja deh. Kita juga nggak ngerti itu bahasa begitu. Gak di mana saksi yang melihat tentang siapa yang meletakkan cangkir atau memasukkan sebuah komponen kimia dan sebagainya ke dalam minuman itu tidak secara jelas, maka keterangan ahli diperlukan di sini karena ada tempat kejadian atau perkara-perkara yang tertentu di mana tidak ada saksi. Contoh pasal 284 KUHP, tidak ada saksi. Nah, dalam hal 284 ini memang polisi menggunakan keterangan ahli, yaitu begitu ada orang lapor bahwa ada yang harus dibuktikan, yaitu ada hubungan masuknya alat reproduksi lelaki ke dalam reproduksi wanita dan mengeluarkan sperma. Tidak ada saksi di sana. Nah, contoh ini yang dikerjakan oleh polisi itu kirim ke rumah sakit minta visum. Nah, dokter di sana pun berikan visum, dia hanya terangkan ditemukan sperma. Nah, kemudian ada lagi ahli yang harus menentukan di sperma ini DNA siapa. Nah, dicek lagi antara DNA sperma dan DNA yang dipersangkakan sebagai pelaku. Karena memang alat buktinya tidak cukup. Kalau alat buktinya tidak cukup, maka demi hukum harusnya diputus bebas. Pilihannya adalah pilihan hidup. Sekarang ini di mata putusan pengadilan dia bersalah. Di mata putusan pengadilan dia bersalah. Jadi mending mana? Ngaku pun dia memang sudah oleh pengadilan ditetapkan bersalah, jadi ngaku juga nggak apa-apa. Tapi dengan syarat harus ada indikasi bakal gol gerasinya. Makanya perlu people apa itu, dukungan. Makanya saya lah termasuk yang meng-up terus agar kalangan istana memperhatikan ini. Karena kalau sampai gerasi dikabulkan, ini bukan hanya menguntungkan Jessica, tapi menguntungkan sistem hukum kita seluruh Indonesia, karena banyak putusan pengadilan pidana yang didasarkan bukan kepada dua alat bukti, tapi kepada pendapat-pendapat ahli, yang padahal pendapat ahli bisa berbeda-beda. Saya sebagai ahli hukum, saya care, saya peduli sama penerapan hukum di Indonesia ini. Bapak Nyambirnya nggak bisa menghentikan saya, karena banyak contoh kasus lain, karena alat bukti tidak cukup dibebaskan. Bahkan ada yang sudah dapat gerasi, yaitu Guru JIS, karena alat buktinya tidak cukup, padahal sudah divonis oleh presiden dikasih gerasi. Guru JIS yang orang Kanada sudah pulang ke negaranya. Kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin kembali menjadi perbincangan publik usai film dokumenter Ice Cold Murder Coffee dan Jessica Wongso. Kini banyak pihak yang meminta pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan, untuk kembali membuka kasus ini. Setelah film itu tayang, masyarakat menemukan banyak kejanggalan yang terjadi selama penyelidikan kasus ini, hingga tidak adanya dasar hukum yang menguatkan hukuman 20 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Jessica Wongso.
Kasus ini kembali mendapatkan banyak simpati dari publik, tak terkecuali para pengacara terkenal yang juga ingin membantu Jessica untuk mendapatkan haknya sebagai pihak yang tertuduh sebagai pelaku. Otto Hasibuan pun mengungkapkan banyak pihak yang ingin membantunya dalam membuka kasus ini kembali. Kita terima banyak sekali bantuan dari para ahli hukum. Itu kalau semua saya terima 70.000 pengacara itu gimana? Repot, tapi ya saya senang banyak yang peduli, ucap Otto dalam salah satu wawancaranya di kanal YouTube. Pengacara ternama lainnya yang juga ingin membantu Jessica adalah Diolipa Yumara. Dalam wawancaranya di kanal YouTube Was-Was, Diolipa mengaku dirinya sejak awal tidak yakin bahwa Jessica adalah pelaku dalam kasus kopi cyanida ini. Sebagai pengacara, saya sudah dari awal tidak yakin bahwa Jessica lah pembunuhnya. Sah-sah saja jika pengacara Jessica ingin mengajukan PK karena tidak puas dengan keputusan walaupun perkara ini sudah ikrah, ungkap Diolipa dalam wawancara tersebut. Diolipa mengaku bersedia jika dimintai bantuan untuk mengungkapkan kembali kasus Jessica. Kendati demikian, Diolipa mengatakan bahwa hanya Otto Hasibuan yang memiliki materi kasus kopi cyanida tersebut. Pengacara Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi, juga mengaku dirinya siap untuk membantu Jessica mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Roni membenarkan bahwa adanya dukungan publik kepadanya untuk ikut serta membantu Jessica Wongso. Saya sudah dengar banyak pihak yang meminta saya untuk membantu dalam membuka kembali kasus Jessica. Pada prinsipnya adalah saya pasti ikut dan bersedia mendukung proses hukum yang berjalan karena proses hukum harus berkaidah dan sudah menjadi hak milik semua, ujar Roni dalam keterangannya. Roni mengaku kasus ini perlu untuk dibuka kembali demi memperbaiki kecacatan hukum yang terjadi selama proses peradilan.